Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas mengenai teks eksposisi. Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, ada pengertian daripada teks eksposisi, ada ciri-ciri daripada teks eksposisi, dan ada langkah-langkah memahami dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Pada pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai struktur teks eksposisi. Kita lihat ada 3 bagian dalam struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Di tesis meliputi isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Di bagian rangkaian argumen meliputi pendapat-pendapat dan fakta. Di bagian penegasan ulang meliputi simpulan dan rangkuman. Nah, kita lihat penjelasannya pada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Di struktur ini terdapat pada pembuka teks. Berarti kalau di satu teks ada 6 paragraf, maka tesis ataupun yang lebih dikenal dengan pernyataan pendapat berada pada paragraf yang pertama. Tesis adalah suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Tesis ini menjadi tempat gagasan utama atau prediksi dari penulis terkait permasalahan yang dilandasi fakta. Berarti anak-anak di bagian tesis ini kita mengetahui isi daripada pembahasan kita. Yang kedua adalah argumen atau alasan, berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Argumen berisi penjelasan secara lebih dalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini kebenarannya lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Berarti di argumen ini terdapat fakta dan opini. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan bagian penutup teks eksposisi. Nah, kalau dia dalam satu teks terdapat 6 paragraf, di paragraf pertama adalah tesis, maka di paragraf 2, 3, 4, 5 merupakan argumen atau alasan. Sedangkan di paragraf ke-6 merupakan penegasan ulang pendapat. Pendapat dan alasan yang telah dipaparkan pada bagian pembuka dan isi disimpulkan pada bagian ini dengan kalimat yang berbeda, artinya dengan kata-kata sendiri. Nah, kita juga membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada 6 kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada pronomina, kedua ada kata kajian dan populer, yang ketiga ada kalimat tanya, yang keempat ada kata baku, yang kelima ada transisi, dan yang keenam ada aktif pasif. Kita lihat yang pertama ada pronomina atau kata ganti dalam teks eksposisi menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Ada juga ya anak-anak sudut pandang orang kedua, tetapi tidak digunakan di dalam teks eksposisi ini. Kita lihat contohnya. Sudut pandang orang pertama tunggal adalah aku atau saya. Sudut pandang orang pertama zama atau lebih dari satu adalah kami atau kita. Sudut pandang orang ketiga tunggal adalah dia. Sudut pandang orang ketiga jama atau lebih dari satu adalah mereka. Kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata-kata yang memiliki makna khusus berkaitan dengan bidang tertentu. Contoh, dunia maya, internet, viral, terminologi. Nah, kata kajian ini bisa kita artikan yang jarang kita dengar gitu. Sedangkan kalau kata populer adalah kata yang memiliki makna umum. Contoh, bohong, palsu, berita, dan isu. Atau kalau kita kenal ini kata populer, kata yang sering kita gunakan sehari-hari. Seperti itu dia. Nah, ada kalimat tanya. Pada teks eksposisi sering menggunakan kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Ialah kalimat tanya yang sesungguhnya tidak memerlukan jawaban, karena penanyanya sesungguhnya sudah mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Contoh, ketika kita bertanya dengan teman kita, apakah Anda manusia? Kita sudah tahu bahwa dia adalah manusia, tetapi masih kita tanyakan. Itu merupakan kalimat tanya retoris. Selanjutnya ada kata transisi. Kata transisi berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keruntutan dan kepaduan gagasan yang disampaikan pada teks. Contoh, nah, dengan demikian, sebaliknya, sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagainya. Oke,
Selanjutnya, verba aktif dan pasif. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Nah, verba aktif adalah kata kerja yang menyatakan perbuatan aktif, ditandai dengan imbuhan me atau men, ber, dan kata kerja aus atau kata kerja tanpa imbuhan. Contohnya, makan. Nah, contoh yang ada imbuhannya, mengatakan, mencari, dan sebagainya. Sedangkan verba pasif adalah kata kerja yang dalam kalimat subjeknya menjadi sasaran perbuatan, ditandai dengan imbuhan di, ter, dan ke-an. Contohnya, dikabarkan, terjatuh, dan sebagainya. Kata baku. Ya, kata baku adalah bahasa yang memenuhi standar sebagai bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah. Nah, di mana kita temukan kata baku? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, izin tidak baku, berarti tidak terdapat di dalam ya KBBI. Yang ada, yang terdapat di dalam KBBI adalah izin, pakai Z. Oke, itu yang terakhir ya, Nak. Nah, demikianlah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lihat tugasnya ya di Google Classroom. Oke, selamat pagi anak-anak, tetap jaga kesehatan. Salam sehat.